Semangat pagi Indonesia. Bersama lagi kita di Indonesian Mining Stock. Cuannya para miners. Selamat menikmati. Batu bara merupakan komoditi yang bersifat universal, atau memang kaitannya akan berpengaruh dari negara satu dengan negara lain, khususnya lebih mengarah ke hukum ekonomi, supply and demand. Nah, di sini kita akan menelisik atau menganalisa siapa sih penghasil batu bara terbesar di dunia saat ini. Nah, merujuk pada data dari Badan Energi Internasional atau IEA, di tahun 2019 itu ada 5 negara penghasil batu bara terbesar, dan salah satunya adalah Indonesia. Nah, kelima negara itu seperti di grafik pie yang ada, itu ada Tiongkok dengan 3,7 miliar, lalu ada India 783 juta, selanjutnya Amerika di urut nomor ketiga sebesar 640 juta. Nah, Indonesia sendiri berada di peringkat keempat sebesar 616 juta. Lalu di posisi kelima itu ada Australia sebesar 550 juta. Nah, kalau kita melihat lagi khusus di Indonesia, kita melihat pergerakan produksi batu bara dari tahun 2010 ini cukup signifikan hingga sekarang. Di 2010 itu produksi actual itu sekitar 270 sampai 280 juta. Lalu meningkat ke 350-an, lalu ke 390 di 2012. Nah, meningkat kembali di 2013 sampai ke 2017 itu berada di range 450 sampai 430. Kemudian menanjak kembali di tahun 2018 di angka 550-an. Dan yang paling tinggi adalah produksi batubara di tahun 2019 di atas 600 juta. Kemudian di tahun 2020 sendiri menurun kembali sekitar 560 juta. Nah, sedangkan target batubara Indonesia di 2021 ini yang dicanangkan pemerintah itu adalah sekitar 550 juta. Nah, ini akan memberikan efek positif bagi perusahaan tambang batubara khususnya. Kalau para miners mengamati cukup banyak bukaan di beberapa tambang batubara, baik itu dari Sumatera, Kalimantan, mungkin ada juga dari Sulawesi, mungkin nanti akan kita cek. Oke, kita berlanjut kepada komoditi apa saja sih yang diproduksi di Indonesia. Nah, kalau kita melihat dari data yang ada, berdasarkan data dari BPS di tahun 2017 sampai 2019, cukup banyak komoditi mining di Indonesia. Ada batu bara, ada bauksit, ada emas, ada pasir besi, ada tin atau timah, ada konsentrat tembaga, dan juga biji nikel. Nah, kalau kita lihat di produksi 2017 hingga 2019, itu 90% komoditinya adalah batu bara itu sendiri. Selanjutnya ada biji nikel, lalu ada pasir besi, selanjutnya ada bauksit. Nah, itu komponen-komponen atau komoditi terbesar di Indonesia. Nah, kalau kita lihat sendiri dari pembagiannya per tahun 2017 hingga 2019, di sini kita amati ada 3 mineral yang naiknya cukup signifikan dari tahun ke tahun. Ketiga itu adalah bauksit. Kalau kita lihat dari 2017 itu berada di angka 1,2 juta, lalu naik ke 5,6, selanjutnya ke 16,5. Lalu ada juga pasir besi yang tadinya 1,9 naik ke 6,9 di tahun 2018, hampir 4 kali lipat, lalu naik ke 25 juta, bahkan hampir ke 12 kali lipat dari 2017. Nah, yang cukup menarik adalah dari biji nikel. Pasti para miners sudah paham ini, cukup banyak lowongan yang terbuka di biji nikel. Nah, kalau kita lihat produksinya dari tahun 2017 itu dari 20,9 naik cukup signifikan ke 38, dan hampir naik 2 kali lipat di 2019 yaitu 60,9. Nah, kita akan mencari lagi data di 2020 dan 2021 terkait progres kenaikan dari ketiga mineral ini. Ini akan menjadi bahasan yang menarik bagi para miners, khususnya bagi para pekerja tambang yang biasanya suka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Oke. Ya, miners, kita kembali ke tema channel ini, yaitu big wave kedua.
atau kita lihat sentimen-sentimen ataupun literasi. Nah, di sini Indonesian Mining Snout hanya akan membahas singkat terkait brief yang kedua ini, yaitu adanya keterkaitan harga-harga saham, khususnya saham tambang batu bara, di negara lain. Nah, kalau kita lihat tadi, salah satu negara sebagai penghasil batu bara terbesar adalah Australia. Nah, di sini kalau miners melihat cukup banyak grafik. Ini seperti grafik detak jantung. Dan juga ada kode-kode. Ada YAL, .X, ada WHC, .X, ada CRAN, .X, ada NHC, ada ITMG, .JK, ada ADRO, .JK, ada PTBA, .JK. Saya yakin untuk ketiga kode terakhir para miner sudah paham. Lalu bagaimana dengan 4 kode saham lainnya? Nah, keempat saham ini akan kita bahas di video selanjutnya, karena akan kita telisik lebih dalam, khususnya keempat saham ini, baik itu dari bidang usahanya dan juga pergerakan dari saham itu sendiri serta fundamentalnya. Silakan dilihat grafiknya apakah ada kemiripan atau tidak. Oke miners, sekian dulu untuk video kita di Big Wave kedua ini. Harapannya para miners bisa menikmati dari keseluruhan video yang sudah disajikan. Terima kasih sebelumnya, semangat pagi dan salam miners.